Program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM terus menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih di tingkat rumah tangga. Di Kota Malang, upaya itu kini diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi STBM 5 pilar berkelanjutan dalam percepatan kelurahan STBM. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Tepat pada hari ini saya sedang berada di Balai Kota Malang di mana akan dilaksanakan acara Monef implementasi STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilar berkelanjutan dalam percepatan kelurahan STBM Kota Malang tahun 2025. Bagaimana rangkaian acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta yang dihadiri perwakilan dari berbagai puskesmas, kelurahan, dan dinas terkait. Setelah registrasi, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diiringi suasana khidmat dan semangat nasionalisme para peserta. Memasuki sesi pemaparan materi, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ika Puspitasari, menyampaikan materi mengenai hubungan erat antara kesehatan manusia dan lingkungan. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM menjadi langkah strategis dalam memutus mata rantai penularan penyakit. Kalau misalnya kamu punya kloset tapi tinjanya masuk ke selokan, masuk ke got, ada? Oh, nggak ada. Bingung saya mengartikan bahasa ini jenengan. Masih banyak Bapak Ibu sebenarnya kalau di wilayah perkotaan, ya. Nggak Surabaya, nggak Sidoarjo, nggak Malang, saya lupa semua. Ini faktanya gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya sudah punya sarana sanitasi di rumah, punya kloset, klosetnya api tekelan. Akan tetapi pada saat kita urut atau kita gebyur, anak kita ler. Nah, ini mencewu masih berkeliaran mana-mana. Kalau nggak gitu, kalau saya biar ke Surabaya itu kan sebelah TP itu Kaliasin kan, yang biasanya tempat parkir sepeda. Kalau misalnya kita buka, itu isinya lele, lele dan temannya lele. Itu tapi sudah beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Sekarang udah digeruduk habis. Malang saya yakin juga seperti itu. Nah, melalui salah satu program pemerintah yang sudah kita ketahui bersama ya, melalui program sanitasi total berbasis masyarakat yang ada 5 pilar, mulai dari kebiasaan, menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan terutama di tempat terbuka, kemudian cuci tangan ya, kemudian pengamanan makanan dan minuman yang aman di rumah tangga, kemudian tata kelola kesampaian yang aman bagaimana, kemudian sak limbah cairnya yang dirangkum jadi satu di program namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar program atau kebijakan, tapi bagaimana kita menjadikan ini sebagai suatu gerakan
untuk gaya hidup atau lifestyle. Berdasarkan data Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2024, sebesar 83,3% rumah tangga telah memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun. Angka ini menunjukkan perkembangan positif dalam upaya penerapan perilaku hidup sehat dan bersih. Dalam penyampaiannya, Ika Puspitasari juga menegaskan pentingnya kolaborasi internal antara pilar STBM serta sinergi dengan lintas program dan perangkat desa. Kerjasama terpadu dinilai sebagai strategi efektif untuk memutus rantai penularan penyakit sekaligus menghadirkan solusi sanitasi yang mandiri dan berkelanjutan. Sebagai penutup sesi, Ika Puspitasari mengajak para peserta untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan STBM 5 pilar di daerah masing-masing. Momen ini menjadi sarana untuk saling bertukar informasi, berbagi praktik baik, dan memperkuat komitmen bersama dalam mendorong perubahan perilaku hidup sehat di tingkat masyarakat. Ayo bersambut, kita terus bergerak di dalam lingkungan yang termasuk yang mengamalkan STBM 5 pilar tersebut. Jadi selalu bergandengan Pak, kami jadi Ketua Organisasi Tunjung Sekar, kemudian hari ini datang mewakili STBM-nya Tunjung Sekar. Ya sudah, kita lakukan itu. Yang penting prinsip kami adalah bagaimana kita hidup bisa bermasyarakat, bisa membuka lingkungan untuk kepentingan lingkungan bersama-sama. Alhamdulillah sampai dengan hari ini di wilayah kami 5 pilar STBM masih jalan terus Pak, mulai tahun 2020 sampai dengan hari ini. Bahwa apa yang kami lakukan di wilayah tidak lepas dari peran warga masyarakat, tentunya dari tokoh-tokoh di sana, baik itu lembaga LPMK, RT RW dan juga kader-kader yang sudah mendukung kami dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan di wilayah. Tentunya ini menjadi kekuatan kami dalam rangka untuk membangun masyarakat di wilayah Tunjung Sekar. Tidak beda dengan kelurahan-kelurahan yang lain yang sudah dibangun selama ini, tentunya juga sama. Namun karakteristik yang sudah ada di wilayah Tunjung Sekar kita kuatkan, kita mantapkan, dan kita dorong, kita dampingi, dan tentunya dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat di Setelahnya, kegiatan berlanjut dengan laporan Ketua Panitia oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Dalam laporannya, Dr. Husnul menyampaikan bahwa hingga tahun 2024 telah terdapat 8 kelurahan di Kota Malang yang menerapkan STBM 5 pilar. Yang mengedepankan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau BABS. STBM adalah strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu dan komunitas, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mencapai target-target SDGs yang ada di Indonesia. STBM diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam implementasinya ada 5 pilar utama. Yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan atau BABS, di mana di dalam kriteria ini harus 100%. Yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun atau CTPS minimal 75%. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga minimal juga 75%. Kemudian pengelolaan sampah rumah tangga minimal 75%. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah cair rumah tangga minimal 30%. Jumlah kelurahan yang sudah terdeklarasi sebagai kelurahan STBM 5 pilar
sampai dengan tahun 2024 ada 8 kelurahan. Di tahun 2025 ada 31 kelurahan yang dideklarasikan sebagai kelurahan STBM 5 pilar. Sisa ada 18 kelurahan yang akan nanti diverifikasi dan akan dideklarasikan di tahun 2026. 18 kelurahan ini masih tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Sukun ada 6 kelurahan, Kecamatan Gedung Kandang ada 4 kelurahan, Kecamatan Blimbing ada 2 kelurahan, Kecamatan Klojen ada 3 kelurahan, dan Kecamatan Lowokwaru ada 3 kelurahan. Jadi 18 kelurahan akan diverifikasi dan akan dideklarasikan insya Allah nanti di tahun 2026. Tujuan yang pertama adalah monitoring evaluasi proses upaya percepatan kelurahan STBM 5 pilar dalam mewujudkan Kota Malang yang lebih bersih dan lebih sehat. Tujuan yang khusus sebagai langkah untuk melakukan penilaian atas kondisi perubahan perilaku yang telah terjadi di masyarakat terkait 5 pilar STBM. Yang kedua, sebagai alat untuk menyatakan bahwa komunitas telah mencapai status pilar-pilar STBM dan dasar bagi masyarakat yang melaksanakan deklarasi. Yang ketiga, dan sebagai bentuk strategi advokasi bagi pemangku kepentingan untuk keberlangsungan STBM melalui peran pemerintah dalam mengeluarkan regulasi untuk mendorong penganggaran dan perencanaan program berdasarkan data hasil verifikasi. Peserta yang pertama adalah kepala UPD terkait, diantaranya adalah Bapeda, BPU, PR, PKP, DLH, dan Kominfo. Camat Kota Malang, lurah dari 31 kelurahan, kepala puskesmas Kota Malang, tenaga sanitarian, lingkungan, puskesmas, ketua FMKS, ketua tim STBM 31 kelurahan. Jumlah total peserta 100 orang. Narasumber yang pertama keynote dari Bapak Wali Kota Malang, yang kedua dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Cisadea, Polowijen, Pandarwangi, Rampacelaket, dan Dinoyo. Kelima puskesmas tersebut dianggap berhasil dalam melaksanakan program STBM secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 5 kelurahan yang dinilai berhasil dalam implementasi program STBM 5 pilar, yaitu Kelurahan Tanjung Sekar, Rampacelaket, Karangbesuki, Buring, dan Kesatrian. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras dan komitmen dalam mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.
Sebagai puncak acara, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan sambutan sekaligus arahan bagi seluruh peserta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung terlaksananya program STBM secara berkelanjutan. Melalui kegiatan kebijakan Malang Tahes, pemerintah Kota Malang terus berupaya mendorong sinergi antar sektor untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat. Kampanye perubahan perilaku terus dilakukan, baik tingkat rumah tangga maupun sekolah. Warga dorong untuk berinovasi mengolah sampah menjadi produk bernilai, menghemat air dan menjaga kebersihan lingkungan dengan semangat gotong royong. Yang ketiga, supply creation merupakan penyediaan sarana dan prasarana penduduk Kota Malang yang telah memiliki UPT TPA kurang dengan sistem pengolahan modern di mana hampir seluruh sampah besar 98,97% telah dikelola dengan baik, dan itu UPT PALD dengan inovasi Sidoti dan Sipaldi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan sedot tinja aman sementara di bidang air minum. Kemudian pemerintah menghadirkan zona air minum prima atau ZAM sebagai fasilitas nasional serta membangun motor terpadu dan modular sewerage system atau DNS untuk memperluas akses sanitasi aman. Berbagai langkah tersebut yang dilakukan dalam Kota Malang meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Kota Stop BAPS tahun 2019, Kota Terbaik 1 kategori Supply Creation tahun 2020, serta Kota STBM berkelanjutan tahun 2021. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Namun kita juga harus menyadari bahwa tantangan yang masih ada, akses sanitasi aman belum sepenuhnya merata. Bahwa layanan limbah cair perlu dioptimalkan dan kesadaran pemilihan sampah di rumah tangga masih terus ditingkatkan. Karena itu, model ini menjadi langkah penting untuk melihat sejauh mana capaian kita, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam percepat terwujudnya STBM paripurna di Kota Malang yang egois dan berkelas ini. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada proses semata, tapi juga menjadi penggerak komitmen bersama untuk mempercepat terwujudnya perusahaan STBM di seluruh wilayah Kota Malang. Mari kita kuatkan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan komunitas demi menghadirkan kota yang bersih, sehat dan berdaya. Ya, ini deklarasi ini yang hari ini 31 kelurahan ya, STBM 5 pilar ini untuk mendekati sebagai paripurna. Tahun depan kita tinggal sisa 11 kelurahan, 18 agar namanya STBM 5 pilar ini menjadi paripurna. Kalau udah paripurna berarti terkait dengan sanitasi, itu STBM sanitasi total berbasis masyarakat sudah selesai. Dengan adanya selesai ini berarti terhadap kesehatan yang ada di wilayah-wilayah kelurahan dan lain-lainnya sudah bisa terjamin, karena dekat dengan sanitasi ini adalah sangat dekat dengan beberapa penyakit-penyakit. Nah, tetapi dengan berbasis masyarakat ini ada kesadaran masyarakat yang tidak hanya sekedar Kepala Puskesmas sampai Pak Lurah ya, yang selalu memberikan sosialisasi, tapi karena basis masyarakat tentu adalah mereka memang dengan kesadarannya sendiri. Dengan STBM 5 pilar berjalan dari 31 dan nanti tahun depan 18 ini kita akan bisa menjaga kesehatan lingkungannya, masyarakatnya juga apabila ini sehat, mereka juga akan bisa menjadi lebih giat lagi, baik yang sekolah, baik yang kerja, karena kesehatannya telah terjamin. Mudah-mudahan dengan adanya STBM 5 pilar paripurna tahun depan, insya Allah penyakit-penyakit yang dari Kota Malang bisa kita minimalisir. Dalam upaya menuju Kota Malang menjadi kota STBM 5 pilar yang paripurna. Nah, STBM 5 pilar paripurna itu
seluruh kelurahan itu juga sudah STBM 5 paripurna. Nah, sementara di tahun 2023 kemarin kita ada 8 STBM paripurna untuk kelurahan. Tahun ini 31. Jadi sudah ada 39 sehingga kurang 18 kelurahan untuk menuju Kota Malang STBM 5 pilar paripurna. Nah, 18 ini kami untuk menjadwalkan di tahun 2026 untuk deklarasi STBM 5 pilar ya. Kalau 5 pilarnya kan sudah disebutkan tadi ya. ODF-nya harus 100%. Kemudian cuci tangan, pengolahan air minum dan pengolahan sampah minimal 75%. Kemudian yang kelima, air limbah domestiknya minimal 30%. Nah, ini kan kami harus berkolaborasi dengan beberapa UPD. Ya, tadi itu DPU, PR, PKP, kemudian DLH, kemudian juga ada Bapeda, kemudian juga ada Kominfo. Ya, sebagai sinergitas antar OPD untuk 2026 Kota Malang STBM 5 pilar paripurna. Demikian pemirsa liputan hari ini dengan deklarasi 31 kelurahan dan 5 puskesmas sebagai wilayah STBM 5 pilar. Diharapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat semakin melembaga di tengah masyarakat. Saya Violeta dan juru kamera Rifki pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.